Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di tema 7 ini kita akan belajar perkembangan teknologi. Dan di subtema 1 akan kita pelajari terlebih dahulu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya hari ini. Dan seperti biasanya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pola irama suatu lagu. Kemudian kita akan belajar mencari informasi pada sebuah bacaan. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Nah, langsung saja ke pembelajaran yang pertama. Di sini Miss Karin punya sebuah gambar, silakan kalian amati. Di sana ada gambar sawah, kemudian tumbuh-tumbuhan seperti pohon kelapa, pohon pisang, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Di sana juga terlihat ada beberapa hewan ternak, misalnya sapi, kerbau, ayam, dan lainnya. Nah, anak-anak, kalian ketahui bahwa sapi itu menghasilkan susu ya. Nah, susu sapi itu dapat diolah menjadi makanan seperti mentega, kemudian keju, atau juga dapat diolah menjadi susu bubuk. Nah, misalnya lagi ayam. Ayam di sini menghasilkan telur. Nah, telur ayam ini dapat diolah menjadi makanan juga. Misalnya, ketika kita membuat roti, bahan pembuatnya itu salah satunya tepung. Dan selain itu, juga ada telur ayam. Kemudian bisa ditambahkan dengan susu sapi, kemudian keju yang juga berasal dari sapi. Nah, berarti untuk membuat roti, kita juga mengambil bahan dari hewan ternak yang diolah terlebih dahulu. Nah, seperti itu anak-anak. Dan berbicara tentang roti, di sini Miss Karin mempunyai sebuah lagu, kita akan mengenal pola iramanya. Lagu ini berjudul Rotiku, yaitu ciptaan Ate Mahmud. Kita akan mengenal pola irama. Nah, pola irama itu merupakan sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama itu muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, Miss Karin akan putarkan lagunya. Silakan anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, barusan kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul Rotiku. Nah, lagu Rotiku ini memiliki pola irama yang berbeda-beda pada setiap bait lagunya, anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku tema 7 pada halaman 4. Di sana ada lirik lagu Rotiku, dan setiap lirik lagunya itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Dan itu menunjukkan bahwa setiap lirik lagunya juga mempunyai pola irama yang berbeda. Nah, seperti itulah tentang pola irama suatu lagu. Sudah paham ya, anak-anak? Kemudian kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, di sini Miss Karin punya sebuah teks bacaan yang berjudul Teknologi Pangan. Miss Karin akan bacakan, anak-anak menyimak dari rumah ya. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian.
Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang kita makan itu berasal dari alam yang diolah menggunakan teknologi pangan, seperti pada teks tersebut ya. Kemudian misalnya kedelai. Kedelai ini merupakan salah satu jenis biji-bijian ya, anak-anak. Kemudian diolah melalui beberapa proses hingga menjadi makanan baru seperti tempe dan tahu yang biasanya kita makan. Kedelai itu juga bisa diolah menjadi kecap sebagai bahan pelengkap makanan. Dan masih banyak lagi contohnya. Seperti di teks berikut, itu ada susu sapi yang diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, teknologi pangan ini selain dapat mengolah bahan dasar pangan, juga dapat menjaga agar makanan tidak cepat membusuk anak-anak. Nah, jadi teknologi pangan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, itu kalian perhatikan di sana ada gambar yang merupakan proses pembuatan tahu, mulai dari menghaluskan dan merebus kedelai, kemudian sampai dengan adonan tahu yang siap dicetak. Nah, selanjutnya kita akan belajar luas permukaan suatu bidang. Nah, di sini Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kalian perhatikan di situ ada kain A, kemudian ada kain B. Kita akan mengukur luasnya. Berarti jika mengukur luas, kita harus mengukur semua permukaan yang ada pada gambar tersebut ya, anak-anak, menggunakan satuan persegi. Nah, seperti ini misalnya. Mari kita hitung. Nah, di sana itu gambarnya berbentuk persegi. Jadi kita bisa menghitung menggunakan cara yang sudah dijelaskan Miss Karin kemarin, yaitu mengalikan panjang dan lebarnya. Masih ingat ya, anak-anak? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2. Nah, jadi kain A ini memiliki luas yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8 satuan persegi. Nah, anak-anak masih ingat ya? Kemudian yang kain B, kita ukur juga menggunakan perkalian panjang dan lebarnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti luas kain B yaitu 4 kali 4 sama dengan 16 persegi satuan. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa luas kain A itu lebih kecil daripada luas kain B. Karena kain A itu memiliki luas 8 satuan persegi, sedangkan kain B memiliki 16 satuan persegi luasnya. Berarti lebih kecil
kain yang A ya anak-anak daripada luas kain yang B. Sampai sini sudah paham ya? Nah, untuk mengukur luas permukaan bangun datar yang berbentuk persegi, kita bisa menggunakan cara yang seperti barusan Miss Karin jelaskan, yaitu mengalihkan panjang dan lebarnya. Tetapi apabila kalian menemukan gambar seperti ini, berarti kita tidak bisa menghitung luasnya dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Berarti kita harus menghitung satu per satu menggunakan satuan persegi. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti luas bidang gambar di samping yaitu ada 6 satuan. Seperti itu anak-anak. Nah, ini anak-anak sudah paham ya tentang menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Kemudian jika sudah paham, di sini ada tugas di rumah untuk kalian, yaitu mengerjakan buku tema 7 halaman 7. Tugas yang kedua, mengerjakan buku tema 7 halaman 11. Nah, silakan tuh dikerjakan dengan baik. Nah, materi pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Silakan kalian cermati video pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru ya. Kemudian, sekian penjelasan dari Miss Karin. Miss Karin ingatkan untuk kalian semoga selalu menjaga kesehatan, semoga selalu sehat di rumah, kemudian jadilah anak yang patuh kepada kedua orang tua. Nah, baik, bisa Miss Karin akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.